hal yang sering kali kita abai terhadapnya, dua hal itu adalah kesehatan dan waktu luang. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak mengabaikan keduanya, tetap menjaga kesehatan. Meskipun sekarang pandemi sudah mulai melandai menjadi endemi, tapi kita juga mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, nanti sekarang kita akan bergabung bersama dengan Rumah Sakit Islam Unisma. Aduh, saya deg-degan tuh, dokter kok udah datang-datang. Dokter Mahir Zain. Assalamualaikum, Dokter Muhammad Mahir. Nggak pakai Zain ya? Nggak pakai Zain. Dokter Muhammad Mahir, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, tadi kenapa dokter kok telat? Masih macet di Noyo macet. Begitulah ya, karena ini kan sudah mau istilahnya perpekan ya. Iya, betul. Sudah mau menjelang Idul Fitri. Sobat Pendengar boleh ya nanti bergabung di 0853381190 untuk pertanyaan yang terkait dengan materi kita pagi hari ini. Talk show kesehatan bersama Rumah Sakit Islam Unisma. Saya juga sapa untuk IG-nya RSI Unisma yang juga melihat acara ini gitu, dokter ya. Dokter, tema kita itu kan soal tips menjaga kesehatan pasca puasa gitu. Biasanya setelah puasa usai gitu, kita kan kadang suka abai terhadap hal-hal gitu. Semua masuk, apapun masuk gitu. Bisa dikasih gambaran dokter, itu yang bisa menyebabkan apa itu kalau kita modelnya seperti itu? Iya, jadi secara umum setelah puasa biasanya orang-orang itu banyak mengeluhkan tentang kondisi perut. Kondisi perut biasanya setelah 1 bulan berpuasa. Nah, setelah 1 Syawal, 2 Syawal itu kan orang-orang makannya agak rakus istilahnya, Bu. Tidak terkontrol ya. Tidak terkontrol. Jadi banyak itu keluhannya itu di masalah pencernaan seperti diare, seperti gastroenteritis, seperti dispepsia sindrom ya, kayak kondisi di mana asam lambungnya meningkat secara berlebihan. Itu diakibatkan oleh kaget, Bu. Jadi perut kita itu kaget sekali karena biasanya sudah selama sebulan ini kita berpuasa setelah dengan makan yang teratur 2 kali gitu, tiba-tiba masuk ini semuanya masuk. Tiba-tiba masuk semua. Nah, itu yang menyebabkan kondisi asam lambungnya meningkat dan juga ada enzim namanya pankreatin itu meningkat juga yang menyebabkan lambung itu menjadi sebah, akhirnya kembung dan juga menjadi banyak yang rasa tidak nyaman di perut seperti itu. Jadi sebaiknya bagaimana dok kalau misalnya supaya nanti hal-hal yang disebutkan sama dokter itu tidak terjadi pada saat kita masuk di bulan Syawal nanti? Apa yang harus kita lakukan gitu? Benar. Jadi sebaiknya kita tetap menjaga pola makan yang sehat, tidak rakus paling utama sesuai dengan anjuran Rasulullah kan, Bu. Kita tidak boleh rakus dalam hal apapun. Makanlah selagi lapar, berhentilah sebelum kenyang. Betul. Jangan, biasanya orang gelap mata Lebaran itu, Bu, ada kacang dimakan, ada keroket dimakan, ada macam-macam itu masuk semua, opor masuk, apalagi makanan-makanan yang pedas-pedas, berlemak, santan-santan itu kan kita konsumsi lebih sering saat Lebaran dan pasca Lebaran itu. Nah, itu kalau bisa enggak apa-apa dimakan, cuma kita harus mengerti porsi kita sendiri. Porsi kita sendiri kita harus mengerti kalau seandainya sudah cukup, jangan sampai terpuaskan nafsu kita. Nafsu itu kan ada 2 memang, ada nafsu buat makan dan juga nafsu secara naluriah. Nah, itu nafsu secara makannya itu harus dikontrol. Jangan terlalu over juga karena perut kita pun kaget dan juga ada waktunya kita berhenti, karena memang dari Rasulullah kan 1/3 buat udara, 1/3 buat makanan, 1/3 buat air. Jadi kita harus mengerti porsi kita masing-masing seperti itu. Jadi tetap memperhatikan pola makan ya. Betul. Kalau perlu mungkin diikuti puasa Syawal dulu supaya ada jeda gitu ya. Puasa Syawal itu kalau tidak salah 7 hari di bulan Syawal ya. 6 sampai 7 hari misalnya. 7 hari di bulan Syawal itu harus kalau bisa kita lakukan ya kita lakukan. Puasa itu selain pahalanya bagus juga mempelajari bahwa perut kita itu juga tidak masuk terlalu banyak makanan seperti itu. Iya, dok, tadi yang dokter sebutkan biasanya yang sering dikeluhkan oleh orang ketika masuk di Syawal karena banyak ini yang adalah tadi
lambung ya, betul. kemudian apa lagi tadi yang menyebutkan apa nama Diare, kedokteran diare. Nah, seperti itu kalau misalnya seperti lambung ini pada saat puasa itu memang sudah punya gitu, dan kemudian masuk di Syawal, kemudian masuk itu juga kemudian semakin meningkat gitu. Nah, persoalan lambung ini kadang-kadang orang suka sulit gitu dokter ini kan. Itu apakah memang karena sudah bawaan atau memang ujuk-ujuk terjadi karena kita over kontrol dalam makanan gitu, tidak over gitu? Kalau dari masalah lambung sih sebenarnya faktor genetiknya itu atau faktor keturunan itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Hampir 90% itu dari penelitian bahwa masalah lambung itu terjadi akibat pola makan yang kurang bagus. Seperti itu Bu. Jadi walaupun kita mempunyai bakat, ada keluarga yang mempunyai masalah di lambung, tetapi kalau kita makannya itu mampu menjaga itu biasanya kondisi sakit mah seperti itu tidak terjadi. Sedangkan memang banyak yang mitos di masyarakat kalau puasa itu nanti saya mah semakin kambuh. Padahal kami di rumah sakit, saya kan di IGD Bu, itu di rumah sakit malah pas puasa ini jarang orang sakit mah, di rumah sakit itu jarang. Di luar Ramadan banyak. Di luar Ramadan banyak seperti itu. Jadi mitos bahwa kalau orang kena mah enggak boleh puasa atau harus menjaga biar takut mahnya kambuh, itu saya rasa tidak benar seperti itu. Jadi yang paling penting itu yaitu menjaga pola makan itu sendiri. Kalau misalnya kita hobi makan pedas, tetapi perut kita ini tidak sanggup makan pedas, ya sudah, nafsu kita untuk makan pedas itu ya jangan diteruskan. Kadang-kala itu nafsu makannya itu yang bisa mengakibatkan ada keluhan tertentu seperti itu. Kadang-kadang orang saya nafsu makan pedas atau nafsu ngopi, nah sedangkan perutnya tidak kuat. Tapi tetap dilanjutkan aja ya. Kalau sakit ya jangan kaget seperti itu. Jadi fakta membuktikan kalau orang kena mah itu selama bulan puasa ini jarang yang mengeluh datang ke dokter. Berarti kalau dia menerapkan puasa berarti sudah benar gitu ya. Benar. Jadi sebenarnya makanan-makanan apa saja yang bisa membuat daerah sekitar perut kita bermasalah, Dok? Selain yang misalnya yang pedas atau yang kecut ya, Dok ya? Yang kecut. Kopi tadi ya. Kopi. Nah, ini setelah puasa kan benar kemudian orang tidak ngopi. Kalau ngopi nanti malah nggak jadi ngantuk, nggak bisa istirahat. Nah, ini terus apa lagi, Dok? Beberapa makannya yang sebaiknya kita rem gitu atau kita kalau lagi ketika kita mengkonsumsinya, Dok? Biasanya itu ketan-ketanan juga, pedas, kecut, terus kopi, ketan-ketanan, itu juga umbi-umbian yang terlalu berlebihan seperti singkong, itu ketela, itu biasanya juga bisa mengakibatkan dari menaikkan asam lambung. Kacang juga apabila berlebih juga bisa mengakibatkan asam lambung yang berlebih, dan juga bercampurnya makanan yang sangat tercampur, apalagi pas lebaran itu kan. Opor masuk, kacang masuk, ini masuk, banyak yang masuk, lontong masuk. Itu bisa juga menyebabkan kondisi asam lambung yang meningkat secara berlebihan. Karena apa? Fungsinya asam lambung itu sebenarnya bagus. Dia memecah makanan. Semua makanan yang masuk di lambung itu dipecah oleh asam lambung. Tetapi apabila makanan yang kita makan berlebih, otomatis produksi asam lambungnya juga berlebih. Karena lambungnya sendiri tidak mampu, akhirnya dikeluarkan lagi asam lambung. Akhirnya sisa-sisa dari pencernaan di asam lambung itu sendiri lama kelamaan dia menjadi berlebih. Nah, itu yang menyebabkan dari keluhan dari asam lambung meningkat itu seperti itu. Jadi sebenarnya faktor yang terbanyak ketika kita mengkonsumsi dengan berbagai macam makanan yang tadi menyebabkan potensi asam lambung kita meningkat, itu yang harus dihindari ya, Dok ya. Betul, ketika masuk di pasca Ramadan gitu ya, Dok ya. Jadi kemudian pertanyaannya, terus kita makan apa, Dok? Tadi nggak boleh yang pedas, nggak boleh yang kecut, nggak boleh ketan, nggak boleh umbi-umbian, nggak boleh. Sebenarnya boleh, cuma kita yang tahu takarannya kita tahu takarannya kita seberapa. Apabila kita sudah merasa cukup? Pasti semua manusia kan pasti ngerasa saya cukup. Seringkali manusia itu kalah dengan hawa nafsunya. Nah, hawa nafsunya itu yang
kalau kita bisa mengerem atau menghandle hawa nafsunya, insya Allah penyakit-penyakit yang terkait dengan masalah lambung itu bisa ini ya, bisa diselesaikan gitu. Betul, jadi nggak ada penyakit lagi. Nah, persoalan lambung ini, Dok, lambung itu kelihatannya sepele tapi kemudian menjadi kemarin waktu kita musim pandemi itu banyak orang mengeluhkan lambung. Itu bisa menjadi komorbid, Dok, untuk bisa orang terkena COVID gitu, Dok. Itu di mana persoalannya, Dok, itu sebenarnya? Kalau sebenarnya itu semua komorbid yang bisa menyebabkan COVID itu hubungannya komorbid, yaitu komorbid sendiri itu menurunkan dari sistem imunitas. Jadi orang-orang yang sudah kena penyakit duluan itu imunitasnya sudah tidak bisa sama lagi dengan orang yang memang tidak punya istilahnya komorbid. Nah, sehat lah gitu, orang yang jadi sehat. komorbid itu sebenarnya bisa menjadi pencetus. Menjadi pencetus di mana? Bukan pencetus datangnya virusnya, bukan, tetapi pencetus di mana di saat tubuh kita kondisinya imunnya lemah itu gampang dimasukkan oleh penyakit lain, bukan hanya COVID, yang lain juga bisa seperti itu. Iya, dulu kan yang sering ramai ketika masih musim pandemi itu yang paling banyak dikeluhkan adalah asam lambung atau lambungnya bermasalah. Masuk rumah sakit, kemudian tiba-tiba, saya kira itu komorbidnya bukan asam lambung, tapi banyak yang menilai seperti itu, Dok. Jadi sebenarnya salah ya, Dok ya? Yang salah kaprah itu di masyarakat itu ini definisi dari komorbid. Jadi mungkin datangnya itu secara orang itu datang ke rumah sakit mempunyai dengan keluhan asam lambungnya meningkat atau ada keluhan yang lain. Tetapi di swab itu positif. Itu bisa jadi juga bukan dari asam lambungnya, Jadi memang ternyata sudah tertempel terlebih dahulu dengan COVID itu sendiri, seperti itu. Jadi bisa menjadi dua penyakit yang berbeda. Sebenarnya di rumah sakit itu treatmentnya sama. Orang yang misalnya punya asam lambung dengan COVID atau yang asam lambung biasa, tetapi ruangannya yang diperbedakan. Kenapa? Karena kita takut orang di rumah sakit kan imunnya lemah, Bu. Itu kalau dijadikan satu ruangan, akhirnya nanti yang tidak kena COVID tertular COVID, makanya itu diisolasi. Untuk perawatannya sama saja semua, cuma beda ruangan saja. Oke. Baik, Dok. Tadi dokter sudah menjelaskan tentang kalau pasca puasa itu yang sering kali dikeluhkan adalah daerah sekitar perut atau misalnya asam lambung yang meningkat, MAH dan sebagainya. Ada lagi, Dok, yang lain yang biasanya muncul yang harus juga diwaspadai oleh masyarakat nih, Dok? Betul. Yang lain itu biasanya orang-orang yang sudah mempunyai penyakit metabolik, hipertensi, diabetes. Nah, itu orang-orang yang sudah mempunyai sakit hipertensi, diabetes di saat Ramadan juga di saat Syawal itu harus tetap menjaga. Nggak boleh kaget, misalnya yang punya hipertensi, asin-asin itu ya jangan banyak dikonsumsi. Yang punya kolesterol jangan terlalu banyak yang makan yang jeroan-jeroan. Yang punya diabetes harus mengurangi yang manis-manis. Betul. Jadi itu juga, jadi orang yang sudah mempunyai bakat atau sudah mempunyai sakit terlebih dahulu itu tetap harus dikontrol saat Syawal itu sendiri. Seperti itu. Jadi bukan hanya asam lambung, karena banyak juga kejadian setelah Syawal itu orang malah terkena stroke. Kenapa? Karena baru habis makan daging kambing yang terlalu berlebihan. Seperti itu. Gula darahnya meningkat secara drastis. Nah, itu diakibatkan oleh, kembali lagi, Bu, pola makan yang sembrono di saat bukan Syawalnya yang salah, tapi kitanya yang terlalu sembrono. Tidak kontrol ya. Oke. Sudah, masalah lambung sudah, kemudian hipertensi, apalagi, Dok? Diabetes. Yang tadi gula ya itu. Kolesterol. Terus ini, Dok, biasanya kan ibu-ibu itu suka hemat-hemat gitu ya, Dok ya, menyimpan makanan berlama-lama. Itu kan bisa menyebabkan masalah dalam tubuh kita. Betul. Yang hipertensinya lah, yang diabetes dan kolesterolnya juga ya. Ini juga harus dilihat juga ya, Dok ya. Oke. Kita berikan kesempatan ya, kalau Sobat Rina mau bergabung di 08533811190 bersama Dr. Muhammad Mahir dari Rumah Sakit Islam Unisma. Dokter, kalau Dina di hari apa, Dok? Saya
tiap hari di IGD, Oh, di IGD-nya. tetapi kalau poli umum saya tiap Senin malam. Oh, Senin malam. Ya, oke. Jadi nanti kalau misalnya mau pas periksa ketemu Dokter Muhammad Mahir tanpa Zain, Mahir Zain. Lah orangnya kayak Mahir Zain gitu. Cuman beda ya. Baik, kita bersama dengan yang bergabung ya, Dok ya, lewat WA. Bu Khamsatun di Polehan. Kita tuh punya grup pendengar, Dok. Jadi tanpa menyebutkan nomornya sudah muncul namanya. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam. Dok, saya pernah mendengar informasi kalau pisang gajih merah yang dikukus itu bisa mengurangi sakit lambung. Mohon dijelaskan ya, Dok. Gitu, baik ini. Oh, kalau kaitannya dengan alam ya, bukan obat-obatan teknis. Mungkin ilmunya mungkin berbeda. Ya, Jadi memang bukan hanya pisang gaji tadi sih. Setahu saya itu pisang itu bisa menurunkan produksi dari asam lambung. Nah, selain pisang itu juga biasa kanji itu biasa dipakai di masyarakat untuk bisa menurunkan dari produksi asam lambung sendiri. Itu kanji diapakan, Dok? Kanji ya digodok biasa. Ya. Apa diminum? Pas pakai air. Pas pakai air panas, diminum. Jadi langsung diminum itu biasa yang saya ketemu di keluarga saya di masyarakat juga. Pisang kanji itu bisa menurunkan dari asam lambung. Iya. Ya ini bagian dari tradisi orang-orang tua kita dulu ya yang ternyata terbukti. Iya, kalau dari medis kan biasanya orang-orang suka obat-obatan yang itu yang barangkali itu juga harus dikurangi ya. Oke. Mbak Fadi Joyo Taman Asri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini cerita ya. Kak, tiap rumah kalau di daerah saya itu, Mbak, tiap rumah itu kan masak ayam seperti kare. Nah, yang kasih nama Dun Adun. Oh gitu. Kalau berkunjung itu wajib makan. Jadi kalau enggak dimakan nanti dikira enggak mau masakannya gitu. Jadi satu hari itu kita bisa makan sampai 10 kali. Akhirnya pada malam hari perutnya sakit, kemudian ada kembung, besoknya perutnya melilit dan akhirnya bolak-balik ke kamar mandi gitu. Itu berarti benar kata dokter itu. Itu menuruti hawa nafsu namanya. Betul. Nah, pas Syawal mau puasa katanya sisa-sisa kuah kare besoknya itu menjadi tambah enak gitu. Itu kan apa juga menjadi penyakit ya, Dok ya. Ampun ya Allah. Mohon penjelasannya ya, Dokter. Kalau kanji betul saya sudah membuktikannya, Dok gitu. Panjang sekali. Jadi betul memang seperti tadi saya bilang semua itu dari hawa nafsu. Dari hawa nafsu. Mungkin dari lingkungan rumah juga harus bisa budaya di tiap rumah kita harus makan berat itu ya harus tidak sampai saklek lah seperti itu ya. Jadi misalnya dalam satu kampung kalau misalnya kita sadar sehat, misalnya dalam satu kampung gitu ya. Yang masak itu siapa aja. Kalau tiap rumah menyediakan opor dan harus dimakan. Ya itu kan bisa kenyang gitu. Bisa itu tadi akhirnya akhirnya bisa menyebabkan masalah itu sendiri. Kan seperti Ibu tadi juga sudah menjelaskan. Jadi harus diatur gitu. Kamu masak ini ya sudah, kamu nanti tinggal kuenya. Jadi akhirnya semua makanan terincipi kan. Nah, kalau semua sama dimakan kan juga bosan. Selain itu kan lebih hemat, Betul. Kan duitnya itu bukan harus habis di saat lebaran langsung habis. Dihabiskan ya. Masih ada waktu, masih ada hari lagi. Waktu masih panjang. Waktu masih panjang. Oke. Berikutnya Bu Samawati. Assalamualaikum. Saya Bu Samawati, Dokter di Jalan Bromo. Mau tanya, Dokter. Sakit lambung itu saya sakit lambung sering kambuh. Itu cara mencegah yang paling awal bagaimana ya, Dokter ya? Minum kanji yang seperti dibilang dokter itu sebelum makan apa sesudah makan? Setahu saya ya yang biasa dipakai di keluarga nih, yang biasa itu pas saat ada yang sakit, diminum saat ada bergejala asam lambung. Cuma untuk pencegahan agar tidak terkena asam lambung yaitu tadi kita harus mengetahui apa yang kita tidak bisa kita makan. Yang kedua, pola makannya juga harus teratur dan juga seimbang seperti itu, dan juga
misalnya sudah tidak cocok sama pedes-pedes, ada yang kecut-kecut sudah tidak cocok ya harus dihindari. Yang paling ada lagi satu yang dari tadi kita kelupaan, Bu. Apa itu, Dokter? Pikiran. Oh, pikiran. Nah, itu juga bisa kita main. Betul. Pikiran itu juga salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap asam lambung karena memang terbukti apabila daya stres kita itu meningkat, itu produksi asam lambung juga meningkat. Seperti itu. Jadi pintar-pintarlah kita manajemen stres. Memanage stres supaya nggak stres berat. Lagi gimana, Dok? Kalau di pasar itu kan orang yang ini pendengar kita itu 70% tuh ada di pasar-pasar, Dok ya. Oh, sepi pasarnya atau yang ini itu bikin stres. Nah, itu bisa menyebabkan asam lambung ya, Dok ya. Jadi harus dikelola supaya dari tadi kelupaan itu satu, stres. Pikiran itu salah satu faktor penting itu. Yang bisa menyebabkan. Jadi supaya nggak stres ngapain, Dok? Ya. Kalau dokter gimana kalau saya biar nggak stres ya ketika ingin marah berwudu. Itu nanti marahnya itu nanti bisa reda. Berwudu, sholat sunnah 2 rakaat itu bisa menurunkan. Kan stres itu awalnya dari amarah. Dari amarah, insya Allah kalau kita wudu itu amarahnya itu bisa menurun seperti itu. Wah, ini tips dari Dokter Mahir nih yang luar biasa ini. Jadi kalau pemicu stres itu kan ada banyak pemicunya, tapi kalau sudah mulai wah ini saya sudah mau stres, ambil air wudu. Kalau perlu sholat 2 rakaat gitu ya. Masya Allah, luar biasa ini. Berikutnya Pak Ngateman Wijaya, Bang Ngateman Wijaya matur nuwun. Assalamualaikum Bapak Dokter Muhammad Mahir. Oh, ini masih muda ya panggil Bapak ini. Mas Dokter gitu ya. Mas Dokter Muhammad Mahir dan Bu Rosania. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dan serta keridhaan Allah. Oke. Ini kalau masalah tanya hukum ini ahli fikih nih ya, tanyanya ke Dokter Mahir. Siapa tahu beliau juga ngerti masalah fikih ini. Ini pertanyaannya dari hukumnya ini, Dokter. Kan katanya ada beberapa makanan yang bisa kita makan untuk mengobati beberapa penyakit itu. Salah satunya adalah makan bekicot dan laron itu, Dokter. Itu katanya bisa untuk lambung juga gitu ya, Pak Ngateman ya. Nah itu kalau hukumnya gimana? Wah, ini ahli fikih ini. Harus ke ahli fikih nih, harus ke Ustadz Habib ini. Saya sendiri tidak tahu dan juga tidak pernah mengkonsumsi. Tetapi setahu saya makhluk yang hidup di 2 tempat dan tidak mati itu haram. Cuma untuk kepastiannya coba ditanya ke Ustadz terdekat atau ada kenalan Ustadz. Ada di sini ada, kalau fikih itu ada Ustadz Ato, Ustadz Faris juga ada. Jadi masalah-masalah hukum ada Ustadz Murtado dari PIK Singosari gitu. Iya, kalau ya dikira ini Dokter Mahirnya itu Ustadz Ustadz Dokter Muhammad Mahir. Setahu saya sih haram, setahu saya, cuma saya tidak berani menyimpulkan karena bukan keilmuan saya. Karena itu hidup di 2 alam ya, yang betul. bisa di darat maupun di. Kalau laron itu ya ini juga ini. Kan kadang juga ada makanan yang menjijikkan, itu kan juga nggak boleh ya, Dok ya kita. Okay. Ini anak banget teman ini ada ini, Bu. Dikira Ustadz soalnya kan ada ini kita sholat dan sebagainya gitu. Soalnya jarang ada dokter-dokter yang mengajarkan seperti itu. Enggak, kalau saya selalu memadukan ajaran dari Rasulullah dan juga ajaran di dunia medis karena terbukti sangat berkaitan erat kok, tidak bisa dipisahkan. Betul. Oke, kita berikan lagi kesempatan kalau mau ada yang bergabung di 08533881190. Jadi tadi ada beberapa hal yang sempat saya catat dan sempat tadi yang dokter lupa ya. Jadi pemicu untuk biasanya yang menyebabkan asam lambung, beberapa penyakit meningkat pasca ini Ramadan itu adalah asam lambung tadi, kemudian hipertensi, diabetes harus hati-hati, terus stres. Nah, stres ini karena pikiran kita. Pas puasa gitu enak gitu, setelah lebaran kok ngeluh lagi nih ya. Nah, gitu. Sedangkan Rasulullah sudah ada mengeluarkan sabdanya bahwa segala sesuatu penyakit itu dimulai dari perut. Segala sesuatu penyakit itu dimulai dari perut. Segala sesuatu penyakit dimulai dari perut karena mungkin apa yang kita konsumsi gitu ya. Betul. Oke. Ya, untuk Anda yang mau telepon boleh ya di 321365. Saya kok jadi lupa ini. Kalau WA 08533881190. Nah, kalau telepon di 08533881190. Coba kita terima ya, barangkali ada yang Assalamualaikum.
Ih, kok suaranya begini? Aduh, tidak bisa ya. Ya sudah, saya ini kan aja. Kenapa suaranya begini? Kalau 085 nggak bisa masuk ini di ruang siaran. Anda bisa coba di 321365 ya, Satu Ninda ya. Kalau mau bergabung lewat telepon, ini lewat teleponnya 321365. Oh, nggak bisa ternyata. Ya sudah, WA aja kalau begitu. Pengen suaranya muncul ya barangkali ya. Pengen suaranya muncul. Oke. Kalau begitu kemudian apa yang lebih banyak kita konsumsi, Dok, ketika masuk di pasca Lebaran sebagai bagian dari tips kita selain mengelola atau mengendalikan pola makan kita dengan baik, kemudian menjaga supaya kita tidak stres, apalagi yang mengkonsumsi seperti yang disampaikan oleh beberapa pendengar tadi kan ada makanan-makanan tradisional gitu. Yang banyak dikonsumsi mungkin banyak makanan yang tinggi serat ya, buah dan sayur. Fungsinya itu bisa pencernaan kita itu lebih aktif, akhirnya terjadi fluktuasi pada pencernaan, akhirnya tidak terhambat asam lambung itu dan juga bisa dikeluarkan. Seperti itu sih. Jadi banyak makan buah dan serat. Buah atau sayur ya, pokoknya makanan yang berserat gitu ya. Oke, ada WA lagi yang bergabung 0856769 sekian. Dok, untuk makanan-makanan yang seperti nata-nata begitu, apakah bagus, Dok, untuk asam lambung? Nata-nata ini nata de coco itu. Ya, kayak model-model seperti itu. Itu terbuat dari kelapa ya. Tahu saya sih tetap aja sih kita yang mengetahui porsi kita. Porsi kita sendiri kita harus tahu. Kalau makan cuma segelas saya rasa enggak apa-apa. Tetapi kalau seplastik biasa dijual plastik besar itu, terus dihabiskan semua. Dihabiskan semua ya, itu pasti akan menyebabkan masalah. Seperti itu. Jadi makan secukupnya aja. Makan aja apa aja enggak apa-apa, kecuali kita mempunyai bakat nggak bisa makan pedas, kita paksa ya. Akhirnya kalau kita sakit ya jangan kaget. Kita nggak bisa makan yang kecut-kecut, tetapi kita juga tetap paksa kita makan ya. Jangan kaget kalau kita sakit seperti itu. Kalau misalnya dengan porsi yang cukup, nata-nata nggak apa-apa sih. Cuma ya segelas gitu, jangan seplastik besar sekilo gitu. Dihabiskan sendiri lagi, aduh. Maruk itu namanya. Oke. Oh, tidak bertanya, menyimak saja ya sudah. Gitu menyimak itu ya BA, Dok. Saya hanya menyimak, nggak tanya gitu. Masya Allah, saking supaya bisa dilihat bahwa dia itu menyimak gitu. Terima kasih yang sudah menyimak semuanya ya di program ini nih. Terus ada lagi tipsnya, Dokter, yang mungkin bisa dipakai oleh pendengar, bagian dari bagaimana peran kita pasca Ramadan ini terkait dengan hal-hal yang bisa memicu penyakit gitu, Dok. Ya intinya sih kita harus pintar-pintar menahan hawa nafsu. Kalau dalam Syawal ini hawa nafsu makan, kita harus sesuai anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berhenti makan sebelum kenyang, kita makan sebelum lapar. Jadi kalau nggak lapar ya nggak usah makan. Iya, kalau dipaksa suruh makan ya diicip aja sedikit sebagai syarat. Tapi kalau kita sebaiknya jujur juga, Bu, saya sudah makan, nggak sanggup lagi perutnya. Tetapi orang mungkin di rumah yang kita singgah itu sudah mengerti, tetapi kitanya, waduh enak ini kelihatannya. Sayang kalau nggak dimakan. Sayang kalau nggak dimakan, akhirnya dimakan juga ya. Ya itu, jadi jangan salahkan kalau kemudian sakit gitu ya. Terus ya lupa lagi satu ini, Bu, olahraga. Oh, olahraga. Jadi selama puasa nggak olahraga, keterusan sampai. Kalau sebenarnya selama puasa itu ya olahraga itu bisa dilakukan. Bisa. Ya, kita 30 menit sebelum buka, kita jogging ringan aja itu sudah sangat-sangat membantu dalam hal metabolisme tubuh. Sama seperti di saat nanti setelah Lebaran itu setengah jam aja tiap hari, maksimal itu minimal itu seminggu 150 menit. 150 menit dalam seminggu. Jam. Oh, dalam seminggu. Dalam seminggu 150 menit itu akumulasi dalam seminggu itu sudah cukup membantu. Sudah sangat-sangat cukup membantu. Jogging ringan, aerobik yang ada di YouTube kan banyak, Bu. Dan itu harus dilakukan ya, Dok ya. Kadang kan ibu-ibu itu suka, saya ke pasar jalan, Dok, pulang dari pasar nanti di rumah ubek-ubek sendiri. Kesana kemarin itu sudah dianggap bagian olahraga, bukan ya, Dok? Bukan. Bagian olahraga itu di mana kita ada waktu nadinya tertentu itu meningkat. Nah, itu ada aktivitas fisik yang
memang high intensif itu namanya, itu harus dilakukan. Jadi kalau 150 menit seminggu sebenarnya dikit ya. Sebenarnya sedikit, sehari itu 20 sampai 25 menit sudah tercukupi. Itu jalan aja atau apa, yang penting intens selama 25 menit itu kita olahraga seperti itu. Ringan. Baik puasa diteruskan lagi pasca puasa ya lebaran. Saya pribadi kalau sudah ada masalah lambung saya jalan, Bu. Jalan. Nanti lambungnya itu jalannya pelan-pelan atau jalan yang jalan cepat. Jalan cepat itu asam lambungnya nanti menurun. Gitu. Itu sampai berapa kilo, Dok? Udah ya 20 menit. Ya, 20 menit seputar kompleks perumahan betul. Aja ya kembali ya. Oke. Oh, ini pertanyaannya sama sebenarnya ya dengan yang tadi ini, Bu Yuyun di Klojen. Assalamualaikum, semoga dokter, Pak Rosania dan juga semua pendengar Madinah FM sehat, rezekinya mengalir lancar, barokah, ibadahnya juga lancar, amin. Dokter, saya sering minum tajin, itu baik ya Dok untuk lambung? Loh ya, tadi sudah dijelaskan ya. Baru tanya ini, matur nuwun Bu Yuyun, ya tadi sudah dijelaskan sama dokter, itu juga dijadikan tradisi di keluarga dokter kalau ada yang sakit. Itu harus hangat-hangat ya Dok ya? Enggak, biasanya dipakai air biasa aja. Air biasa? Diaduk, kanji itu langsung diminum gitu. Ya kalau anget-anget gitu kan iya, bisa terserah. Ya, oke, berikutnya dari Bu Nur di Sawu Jajar. Oh, ini malah tanya Dok. Ya, Dok, untuk meminum air kanji itu takarannya gimana Dok? Sebenarnya enggak ada takaran sih kalau di ini kita ngomong tradisi ya, tradisi. Kalau di rumah itu biasa 1 sendok, 1,5 sendok itu dipakai gelas dengan air yang gelas blimbing gitu. Iya, gelas blimbing, diaduk, diminum gitu aja. Dan itu berapa kali sehari minumnya Dok? Ya, kalau sudah enggak sakit ya berhenti. Biasanya sekali 2 kali itu sudah sembuh. Kok jadi ngomong? Iya, tradisional. Tips ya dokter sih soalnya keluarganya menerapkan itu. Iya, apa. Ikut nimbrung dokter. Siapa ini? Mas Nanang. Satu kata yang saya ambil dari keyword dari dokter wis. Ya. Jangan berlebihan, pasti aman. Betul ya? Betul sekali. Orang yang berlebihan itu nggak baik sebenarnya. Dalam semua hal. Dalam semua hal. Ya. Betul. Waduh, ini sudah mengambil satu keyword yang terbaik dari dokter Mahir ini. Jangan berlebihan, pasti aman. Oke, terima kasih Mas Nanang. Mas Arif, Assalamualaikum, bingung mau tanya apa ke dokter lo. Soalnya dokternya sudah menyampaikan semua. Kalau kita itu satu, jangan rakus. Alhamdulillah. Padahal kalau saya itu mudik kemana, ke Jawa Tengah itu bermacam-macam makanan itu bisa menggoda selera. Pasti di sana tuh sudah dipotongin ayam kampung, makanan-makanan kecil, makanan-makanan berat gitu. Terima kasih ya Dok sudah diingatkan gitu. Ya Allah. Nyimak mawon pun ya sudah. Terima kasih Mas Arif di Gadang ya, Masya Allah. Nah, waktunya sudah mendekati batas habis. Mungkin perlu kayak konklusi lah Dok ya. Betul ya. Dari apa yang kita bicarakan, bagaimana tips supaya kita tetap sehat pasca Ramadan gitu Dokter. Ya, intinya seperti tadi keyword dari Pak siapa itu? Pak Nanang. Pak Nanang, kadang jangan berlebihan maka aman. Nah, itu intinya kita dalam segala hal. Kalau misalnya setelah Ramadan, Syawal itu kita makannya tetap harus dijaga. Nah, yang harus ada di mindset kita itu makanan itu harus dijaga, tidak boleh berlebihan agar penyakit tidak datang di kemudian hari. Dan pola makan ini juga dijaga, bukan hanya Syawal, kalau bisa seumur hidup. Puasa Senin Kamisnya, puasa Ayyamul Bidnya itu harus dijaga. Kalau bisa, kalau kuat puasa Nabi Daudnya. Masya Allah. Itu harus dijaga. Kalau ada yang mampu silahkan dilakukan. Kalau enggak, minimal puasa Senin Kamis itu sudah sangat membantu. Orang Barat aja sekarang sudah mengakui bahwa puasa itu salah satu metode terbaik dalam menjaga kesehatan. Kesehatan. Luar biasa. Buktinya
orang di rumah sakit kalau mau operasi kan disuruh puasa dulu. Kenapa disuruh puasa? Kan memang berarti puasa itu menstabilkan metabolisme tubuh seperti itu. Rasul kita sudah mengajarkan ini 1440 sekian tahun yang lalu, Masya Allah, luar biasa ya. Mungkin segitu aja. Iya, jadi banyak hal yang bisa hikmah yang bisa kita dapatkan ketika kita sudah melakukan puasa, apalagi puasa wajib. Nanti kemudian kita teruskan dengan 11 bulan berikutnya, itu imbasnya harus ada di dalam 1 bulan penuh ini ya. Kita kan disuruh menjadi orang yang beriman. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita bisa menjadi orang yang bertakwa. La'alakum tattaqun. Tuh kan dokternya juga ini mau balik soalnya. Oke, terima kasih Dokter Muhammad Mahir dari Rumah Sakit Islam Unisma. Jadi kalau Anda mau kaitannya dengan periksa ke Unisma dan sebagainya, silahkan di sana buka 24 jam ya. 24 jam. Dan Dokter Mahir biasanya hari Senin malam untuk tugas yang di poli umumnya ya. Kalau di IGD-nya tiap hari ya Dok? Hampir tiap hari. Oke. Terima kasih untuk tim dari Rumah Sakit Islam Unisma dan juga teman-teman yang bergabung di IG-nya RSI Unisma. Semoga apa yang kita persembahkan untuk klinik kesehatan, talkshow kesehatan bersama dengan Madinah FM dan Rumah Sakit Islam Unisma bermanfaat. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum pamit, saya tadi punya kuis Dok, soalnya Dok, kepada pendengar saya tadi sambil nunggu dokter tadi. Dokter bisa nggak jawabnya? Siapakah nama filsuf muslim ahli kedokteran dari Iran? Ibnu Sina. 100 deh dokter. Waduh. Dokter dapat hadiah tapi saya nggak dapat. Yang dapat ini adalah 2 orang pendengar yang tadi sudah beruntung menjawab siapakah nama filsuf Islam ahli kedokteran dari Persia Iran. Jawabannya benar yang dibilang oleh Dokter Mahir, Ibnu Sina. Pemenangnya yang pertama adalah Siti Jalan Semeru, yang kedua Arif Kustiawan di Sumbersari Lowok Waru. Selamat untuk Mbak Siti dan Mas Arif Kustiawan ya. Sekaligus program Islam Corner kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.